البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Talaq tentang permasalahan talak, bab al-li'an, bab tentang li'an, laknat. Yang disebutkan kesimpulannya apabila ada seorang suami melihat istrinya berzina dan tidak ada saksi 4 orang, maka khusus dalam perkara ini boleh dia bersumpah 4 kali bahwa istrinya itu berzina. Maka istrinya ini juga harus membela diri untuk dia juga bersumpah, bersumpah bahwa dia tidak melakukan perzinahan. Demikian. Kemudian berpisah kedua orang tersebut. Bahwa kemudian berikutnya, ya setelah kita sebutkan sifat-sifatnya, hadis nomor 1097. Wa an Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fi qissati mutala'ina, ini di kisah 2 orang suami istri yang saling melaknat. Wal khamisata anna qadaballahu 'alaiha in kana minas shadiqin. Kisahnya demikian. Maka yang kelima adalah kemurkaan Allah atas perempuan itu apabila laki-laki itu adalah orang benar. Maka berkata Sahal bin Sa'ad, "Falamma faragha min tala'unihima, maka ketika selesai keduanya dari saling melaknat, maka berkata ya laki-laki ini, "Qadabtu 'alaiha ya Rasulullah, aku berdusta atasnya wahai Rasulullah, in amsaktuha, kalau aku masih memegang dia, kalau aku masih bersama dengan dia berarti aku dusta." Fatalaqa salasan, maka dia pun mentalak istrinya 3 kali. Qabla ayyamurahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia. Disebutkan ini adalah perbuatan sahabat ini saja. Ya, yang benar itu tidaklah talak. Ini perbuatan dia saja. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Maka sini dibahas li'an itu apakah membutuhkan keputusan hakim? Ya. Jawabannya tidak. Ya, demikian. Kemudian ini li'an ini apakah talak ataukah fasakh, batal? Yang benar ya, dia adalah fasakh, batal, bukan talak. Tidak butuh talak sampai 3 kali, tidak. Ya, jadi hadis tadi bagaimana? Itu adalah pendapat ini perbuatan sahabat saja. Ya, li'an itu adalah fasakh, batal, tidak bisa bertemu selama-lamanya. Walaupun menikah lagi tidak bisa bertemu selama-lamanya. Ya, demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 1098. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini mungkar. Disebutkan ya Imam Ahmad mengatakan hadis mungkar, hadis yang mungkar. Imam Daruqutni menyebutkan bahwa Husain bin Waqid menyendiri. Ya. Ya. Demikian juga Fadl bin Musa. Hadis ini mungkar, dhaif. Ana rajulan jaa, semuanya ada seorang laki-laki datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, "Inna imra'ati la taruddu yada lamis." Masyaallah. Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan yang menyentuh. Gampang sekali dia. Nah, ini terjadi perselisihan para ulama. Istriku ini tidak menolak semua tangan yang menyentuh dia. Disebutkan ya, sebagian mengatakan, disebutkan di Badrul Tamam, Imam Syu'ani juga menukilkan, ada yang mengatakan bahwa dia ini berzina. Istriku adalah seorang pezina. Siapa yang menyentuhnya maka dia akan langsung menerima. Dan ini baik, tidak mungkin kemudian Nabi membiarkan perbuatan seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa dia itu tabdzir, yakni suka perbuatan mubadzir, suka mengeluarkan uang. Ya, tidak menolak tangan yang menyentuh dia. Ini gampang mengeluarkan uang, suka berinfak. Ini lebih jauh lagi. Yang benar adalah sebagaimana Imam Syu'ani di sebelum salam, ya, yaitu apa? Sahlatul akhlak. Akhlak. Ini akraban, gampang akrab. Sesungguhnya istriku orangnya gampang akrab dengan siapapun yang mengajak bicara. Demikian. Tapi di sini mungkar, ya. Qala gharibha, maka Nabi mengatakan asingkan dia. Qala, maka sahabat ini mengatakan akhafu anta tabaaha nafsi, aku takut jiwaku mengikuti dia. Dia sudah sangat cinta dengan istrinya ini. Kalau dia diasingkan, lalu aku nanti akan mengejar dia.
Dia orangnya gampang akrab dengan apa? Dengan orang-orang, akhlaknya ini mudah tersenyum atau mungkin demikian. Demikian para cadar mereka para sahabat. Qala, maka berkata Nabi, fastamti biha. Yani bersenanglah dengannya. Yani tetap menjadi istrimu. Nah, di sini mungkar tapi. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wal Bazar dan Bazar wa rijalu thiqat. Ibnu Hajar mengatakan rijalnya thiqat. Memang rijalnya thiqat tapi dia itu mungkar, ya, menyelisih dan sebagainya. Wa akhrajahu Nasa'i, dikeluarkan oleh Imam Nasa'i juga, disebutkan ini juga dhaif. Ya, Imam Nasa'i merujukan dalam mursalnya Abdullah bin Ubaidillah bin Umair. Demikian. Yang mengatakan itu mausul bahwa dia telah rancul. Dhaif juga. Min wajhin akhar dari siang lain an Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bila dengan lafaz qala Nabi mengatakan talikha, talaklah dia. Tapi dhaif. Qala, maka berkata sahabat ini, la asbir anha, aku tidak bisa sabar kepada dia wahai Rasulullah. Ya, ini aku suka dia, cinta pada dia. Qala, famsikha, Nabi mengatakan peganglah dia. Ini jangan ditalak. Maka di sini diambil pelajaran ya, disebutkan sebagian Syafi'i berpendapat boleh seseorang untuk memegang bertahan dengan istri yang dia itu suka melakukan perbuatan zina. Dan ini jauh, tidak mungkin. Ya, sebagian berpendapat bahwa disukai istihbab ditalak saja. Ya, jadi sebagian mengatakan hadis ini sahih. Ibnu Hajar juga mengatakan jalur thiqat. Nabi membiarkan, kan berarti menunjukkan boleh seseorang untuk masih memegang istrinya walaupun mempunyai profesi seperti itu. Demikian, naudzubillah. Sebagian mengatakan lebih bagus ditalak. Ini boleh-boleh saja. Ya. Yang benar adalah tidak boleh. Kalau memang berzina tidak boleh bertahan. Berikutnya hadis nomor 1099. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Ya, disebutkan di sanadnya Ibnu Majah itu ada Musa bin Ubaidah Arabadi, sangat lemah sekali. Kemudian di ini Nasai, Abu Dawud dan sebagainya, dan Hibban di situ dhaif juga karena ada Abdullah bin Yunus majhul. Syalbani mudhaifkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah SAW beliau mengatakan, hina nazalat ayatul mutala'inaini, ketika turun ayat saling melaknat ini. Nabi mengatakan, ya di sini dhaif ya. Ayu mamra'atin, siapapun perempuan adkhalat ala qaumin man laisa minhum, memasukkan atas suatu kaum yang bukan dari mereka. Falaisat minallahi fi syai', maka tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wala yudkhilahu Allahu jannatahu, kalau tidak akan masukkan dia ke dalam surganya. Wa ayyuma rajulin jahada waladahu, siapapun laki-laki yang menolak anaknya dia sendiri tapi dia tidak mengaku itu anaknya, wa huwa yanzuru ilaihi, padahal dia melihatnya, ihtajaballahu anhu, maka Allah menutupi dia. Ya, Allah menutupi darinya. Ya, Allah tidak akan, ini Allah akan menutupinya. Tertutup nanti. Wa fatahahu ala ru'usil awwalin, dan Allah akan menjelek-jelekan dia di atas kepala orang-orang terdahulu wal akhirin dan orang-orang yang belakangan. Jadi dia akan dihinakan. Yang tidak mengakui anak dia sendiri akan dihinakan. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa Sahawi Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Berikutnya hadis nomor 1100. An Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini juga dhaif. Ya, sebutkan sudah Mujalid bin Sa'id Al-Hamdani dhaif. Ya. Qala, beliau mengatakan, man aqara bi waladin tarfata ainin, barang siapa yang telah menetapkan anaknya walaupun sekejap saja, iya ini anakku, ya, falisalahu ayyam fiyahu, maka tidak boleh dia untuk membantahnya, untuk menafikannya, kemudian mengatakan itu bukan anakku, maka tidak boleh. Akhrajul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi wa huwa hasan, dan itu adalah hasan mauqufun, mauquf, tapi sudah kita sebutkan dhaif. Maka di sini tentang pembahasan seseorang yang tidak boleh untuk meniadakan anak dia sendiri. Ya, maka disebutkan mata yulhaq walad bil ab, kapan anak itu
dikatakan anaknya, ya disebutkan oleh ahli ilmi bahwa seorang perempuan man waladat zaujatuhu, seseorang yang istrinya itu melahirkan, ya, dan dia itu adalah istrinya, dan mungkin untuk kemudian dia mendatanginya, maka tidak boleh untuk ditiadakan. Ini bukan anakku, tidak boleh. Ya, kalau dia punya istri, ya, dan dia mungkin untuk mendatanginya, kemudian mengatakan itu bukan anakku, maka tidak boleh. Kemudian kapan dikatakan perempuan itu, ya, bahwa itu kemudian hamil dan punya anak, itu anak dia? Sebutkan adanya akad. Kalau seorang suami istri sudah melakukan akad dan mungkin untuk keduanya itu saling ini berhubungan, maka itu adalah anaknya. Ya, demikian. Kemudian disebutkan bagaimana kalau tidak mungkin untuk kemudian suami itu mendatangi istrinya selama 2 tahun tidak pernah ketemu, kemudian punya anak, tidak mungkin, maka ini tidak boleh, ya, dikatakan anak dia, tidak mungkin karena tidak pernah bertemu, kan demikian. Itu ijma. Sekarang idza zana rajulun bi imra'atin, ada seorang laki-laki berzina dengan perempuan. Fawaladat, perempuan itu melahirkan. Wal yalhaquhu walad idza stalhaqahu, apakah anak ini dikatakan anak laki-laki yang berzina dengan perempuan ini? Kalau dia mengakui, jawabannya adalah iya. Ya, walaupun perempuan ini punya suami. Paham? Demikian. Lalu bagaimana hadis dalam Bukhari Muslim? Al-walad li firas walil ahir hajar. Anak itu mengikuti ibunya, dan untuk berzina itu seperti batu. Itu ketika terjadi perselisihan. Kalau tidak ada perselisihan, ya, maka anaknya itu adalah untuk yang mendatangi perempuan tersebut. Bagaimana kalau dia punya suami? Ya tidak apa-apa, karena orang yang berzina itu sudah mengakui. Demikian. Ya. Kemudian laki-laki yang dia itu maktu zakar, kemaluannya terpotong umpamanya, mungkin nggak berzina? Tidak mungkin. Ya, demikian. Dalam artian punya anak, tidak mungkin. Bagaimana kalau suami ini tidak bertemu dengan istrinya selama 2 tahun? Akhirnya istrinya ini menikah dengan laki-laki yang lain karena menyangka laki-laki yang pertama itu meninggal. Maka disebutkan pernikahan yang kedua, kalau datang laki-laki yang pertama, batal dan dikembalikan kepada suami yang pertama. Demikian disebutkan. Berikutnya hadis yang terakhir, hadis nomor 1101. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari dan Muslim. Ana rajulan qala, sungguhnya ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imraati waladat gulaman aswad, sungguhnya istriku melahirkan anak hitam dia. Qala, Nabi mengatakan, halaka min ibil. Dan ini seakan-akan laki-laki ini mengatakan, tidak mungkin anakku hitam karena aku putih atau sebagainya. Istriku juga putih umpamanya. Wah, ini mungkin ada sesuatu ini istriku. Alhamdulillah. Qala, maka Nabi mengatakan, halaka min ibil, apakah kamu punya unta? Qala, na'am, iya. Qala, fama alwanuha, apa warnanya? Ya. Qala, humrun, merah. Qala, hal fiha min awraq. Maka Nabi mengatakan, apakah di dalam untamu itu ada awraq ini asmar, ada coklatnya? Qala, na'am, iya. Nama unta kan warnanya kadang tidak merah murni, ada coklatnya. Qala, fa anna dzalik, dari mana munculnya warna coklat itu? Ya. Qala, maka dia itu mengatakan, la'alahu naza'u irqun, mungkin ada urat yang memukul, yang menonjoknya. Ya, mungkin karena kesalahan, ya, sesuatu, ya, uratnya itu akhirnya ada warna coklatnya. Qala, maka Nabi mengatakan, fala'alla ibnaka hada naza'u irqun, mungkin anakmu ini juga yang menonjoknya itu urat. Jadi ya demikian, ya, tidak mesti harus sama dengan bapak dan ibunya. Ya, demikian. Muttafaqun alaih, hadis ini Bukhari dan Muslim. Bapak riwayat dari Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, bahwa yu'aridu bi ayyang fihu, dia ingin untuk menolak itu anaknya. Wa qala fi akhiri, kemudian berkata di akhirnya, walam yurakhis lahu fil intifai minhu, dan dia tidak diperbolehkan, tidak diberikan rukhsah untuk meniadakan nasabnya itu. Ya, anaknya walaupun warnanya beda. Ya, demikian. Jadi tidak seorang dengan sekedar warna atau bentuk tubuh anaknya nggak mirip, umpamanya, kemudian bukan anaknya. Wallah, di sini subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.